Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini ya. Seperti minggu lalu kita akan lihat beberapa bab satu temannya untuk kita bahas ya. Hari ini mungkin ada beberapa ya sudah. Dan kemarin juga sudah ada temannya yang kasih update-nya ya, jadi sudah perbaiki lagi. Terima kasih banyak. Langsung saja kita mulai dengan punya punya kok nggak ada, bentar dulu. Ini. Sensei, Ya silakan. hasil hasil rekamannya kemarin diupload di mana, Sensei? Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Ada. Baik, Sensei, terima kasih. Nanti dilihat aja. Selalu insya Allah selalu saya upload. Yang pertama punya Dinda. Dinda ada nggak Dinda? Ada ya kayaknya. Ya, punya Dinda Afifah ya. Ada nggak? Ada kan? Dinda, 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 Dinda. Oh nggak ada. Kayaknya dia ada deh. Oh nggak ada. Kita postpone dulu deh, ganti yang lain. Yang ada sebentar. Punya Danen ada ya. Oke. Oh, iya ada Sensei. Oke. Ya, tadi saya udah baik. Ya, udah. Kenapa? Yang kemarin saya lagi proses benerin, Oh, lagi diperbaiki ya. belum selesai. Oke ya. Jadi punya Danen juga tadi udah saya baca sedikit ya. Kayaknya sama dengan punya Theo ya. Jadi membahas. Saya baru tahu kalau yang datang yang sama juga Sensei. Iya. Nggak tahu yang beda. Enggak apa-apa. Kemarin ternyata juga sama persis. Oh gitu. Ya. Jadi gini, kalau Tapi Theo cuma ngambil. iya jadi kalau kan ngebahas Toba Taranara ya, jadi membahas Jokeng Hyogeng. Kalau yang dibahas sama itu nggak masalah ya, tinggal nanti dibedakan aja apa yang dibahas, mau dibahas semua atau sebagian atau eh, gimana ya, nanti coba ngobrol sama Theo. Terus datanya juga ya tinggal di apa, Theo kan kalau nggak salah dari korpus ya, dari korpus bahasa tertulis ya, tapi nggak tahu tuh, saya lupa ngambilnya dari blog atau dari koran atau dari mana gitu. Itu juga nanti mungkin perlu diperjelas. Theo-nya ada nggak di sini? Ada Sensei. Ada, iya. Theo ngambilnya dari apa tuh? Kemarin saya lupa. Dari semuanya yang penting tanggalnya itu yang terupdate tahunnya. Oh gitu. Nggak mau milih itu aja medianya. Jadi kan di dalam korpus itu kan ada koran, ada vlog, ada blog ya, dan macam-macam ya. Kalau menurut saya lebih baik pilih salah satu medianya aja. Jadi apa namanya, jadi hasilnya tuh bisa fokus ke salah satu bentuk bahasa Tapi kalau tulisan. tahun-tahun lama nggak apa-apa Sensei. Nggak apa-apa, nggak Kemarin masalah. kata dosen pembimbing saya tahunnya yang terupdate gitu. Ya itu bagus ya, itu bagus. Hanya saja kalau ragam tulisan itu kan macam-macam. Ada blog, ada koran, ada apalagi buku ya. Itu kan kalau menurut saya itu masing-masing style nulisnya beda, walaupun itu sama ragam bahasa tulis gitu. Jadi perlu disampaikan ke dosen pembimbingnya bahwa walaupun apa namanya ragam bahasa tulis itu kan pasti beda-beda, apalagi blog ya. Blog itu kecenderungannya jatuhnya ke ragam bahasa lisan walaupun dia tertulis, karena dia punya tingkat kebebasan yang tinggi gitu dalam menulisnya ya kan, beda dengan koran. Jadi saran saya
ya untuk ngambil data yang terbaru itu oke, bagus, tapi perlu dipikirkan juga bahwa ragam bahasa tulis itu ada macam-macam gaya penulisan, jadi itu juga perlu dipikirkan supaya hasilnya bisa jadi lebih mewakili satu sisi gitu loh. Jadi nggak jadi ada fokusnya begitu. Itu sih. Jadi nanti bisa ngobrol sama Danen ya. Danen misalnya di sini kan, kalau Danen saya bahas dulu deh yang punya Danen ya. Jadi ini bab satunya yang masih yang konvensional ya, yang seperti kita suka lihat di skripsi-skripsi ya. Jadi dimulai dari yang umum sekali ya. Seperti ini, sekali lagi saya bukan berarti saya melarang ya, enggak, tapi secara pribadi aja, pribadi saya nggak begitu suka gitu, karena apa? Karena suka ini antar paragrafnya itu jadi nggak berkorelasi dengan baik gitu ya, nggak nyambung gitu. Kalau misalnya dari yang umum seperti ini bisa nyambung dengan baik ke tema yang kita mau tuliskan, itu sih nggak masalah ya. Oke. Nah di sini juga dalam pembelajaran bahasa selain bahasa ibu, di setiap negara memiliki bahasa yang berbeda, namun artinya maknanya sama. Nah ini juga kalau menurut saya sih agak riskan ya. Ini kan pasti ada kemungkinan Danen mungkin baca dari mana gitu ya. Dan bukan ini kutipan atau apa gitu, ini juga nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gini biasanya ya dari inisiatif dari penulisnya biasanya ya. Yang ini juga sama ya. Jadi sekali lagi saya terangkan bahwa pada umumnya bab 1 itu sebenarnya kutipan ya, kutipan terus diringkas, kutipan dirangkum, kutipan diringkas, kutipan disimpulkan begitu ya. Jadi jadi kita nggak perlu susah payah membuat karangan kalimat sendiri ya. Bilang aja bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh orang Indonesia. Hal itu dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh The Japan Foundation pada tahun 2018. Tahun 2015 ini udah lama ya, jadi udah ada yang baru tahun 2018. Munculkan itunya tabelnya. Nah, baru setelah dimunculkan tabelnya, kita baca tabel ini. Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat populasi jumlah pembelajar atau populasi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Di situ Indonesia menduduki peringkat kedua gitu kan. Jadi kita tuliskan dulu pernyataan yang yang umum, yang bisa kita dasarnya tuh ya dari tabel tadi gitu loh. Misalnya tadi saya bilang kan gini, bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, yang banyak dipelajari di Indonesia. Itu ada buktinya kan, buktinya berupa tabel dari hasil survei JF gitu. Jadi itu kita bisa bikin pernyataan yang umum seperti itu, yang ada dasarnya. Ya, terus kita munculkan ini, terus kita baca tabelnya setelah memunculkan ya. Jangan lupa ini dikasih ini ya, tabel 1 gitu. Judulnya tabel 1 titik hasil survei perkembangan gitu ya. Terus sumber ini udah oke ya. Terus kita baca ini tabelnya, berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan hasil survei di atas, Indonesia ini udah oke nih, berada di urutan kedua di bawah Cina dengan jumlah pembelajar sebanyak 745.125 orang gitu kan. Ya, jadi berdasarkan tabel di atas, pembelajar di beberapa menurun di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun faktor budaya,
berbudaya bla bla bla. Ya, ini kayaknya dari penelitian saya ya. Ya. Ini juga kalau kita mengutip ya dari penelitiannya orang, itu harus disampaikan ya bahwa berdasarkan hasil survei gitu ya. Kecuali kalau memang sudah baca dari itunya dari surveinya gitu. Ini kan kalau yang ini nih, yang bagian ini saya masih hafal, jadi nuansanya ya, maksudnya saya juga nulis pernyataan ini gitu dari penelitian saya. Itu karena saya sudah baca surveinya ya, seperti itu. Jadi dibaca dulu aja ya, Indonesia urutan kedua dengan jumlah segini. Kemudian kalau melihat perkembangan, lihat aja pertambahan penurunan yang dialaminya gitu ya. Ada pertambahan, kalau lihat ya, ini kan tahun 2015 ya. Di tahun 2018 itu ada penurunan jumlah pembelajar dan kenaikan jumlah pengajar, sama instansinya naik kalau di Indonesia ya. Jadi itu juga bisa ditulis sebenarnya ya. Ada peningkatan di mana, ada penurunan di mana gitu ya. Terus ada setelah itu ngomongin tentang bahasa Jepang, karakteristiknya itu gimana sih ya. Nah di sini kan Danen udah menuliskan ini ya, kemungkinan menyebabkan pembelajar tidak dapat mengerti bahasa Jepang secara maksimal. Buktinya apa gitu. Nah kita buktikan dulu sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke bahasa Jepang merupakan, ini kan menjelaskan karakteristik bahasa Jepang kan. Sebelum masuk ke sini itu diterangkan dulu apa buktinya pembelajar itu tidak mengerti bahasa Jepang secara maksimal. Buktinya kan dengan menunjukkan tingkat kelulusan di JLPT kan. Nah itu diceritakan dulu ya. Pada dasarnya cerita kalian ya, cerita bab 1 kalian, kalau mau disamain semua itu boleh sebenarnya, tapi ya kata-katanya jangan sama, bikin sendiri lah ya. Sama aja dari menjelaskan survei, di situ peringkat kedua, tapi dosennya, jumlah pengajarnya sedikit, ada kemungkinan nggak lancar proses pendidikannya. Terus buktinya apa dari pernyataan proses pendidikannya tidak lancar itu? Buktinya adalah tingkat kelulusan JLPT yang rendah. Tunjukkan tabelnya, kan ada kan? Itu dulu ya sebelum masuk ke karakteristik bahasa Jepang gitu. Tunjukkan dulu bahwa tingkat kelulusan JLPT itu rendah. Lihat tuh kan tabelnya gini, di bawah 30%. Nah ini mungkin menjadi bukti bahwa bahasa Jepang itu memang sulit untuk dikuasai gitu, dipelajari kan gitu. Terus kita nggak bisa, saya tekankan lagi, nggak bisa menilai gitu ya. Berdasarkan tabel di atas, kita bisa menilai bahwa begitu misalnya ya, bahasa Jepang merupakan bahasa asing yang sulit dipelajari. Jadi kita cuma bisa mengungkapkan kemungkinan ya, dugaan gitu. Jadi karena belum ada buktinya bahwa rasio dosen sama rasio murid sama guru itu merupakan penyebab langsung dari rendahnya tingkat kelulusan JLPT. Belum ada penelitian yang membuktikan itu, jadi kita nggak bisa bilang. Jadi kita bisa bilangnya mungkin ya, bisa diprediksi gitu ya, bisa berasumsi gitu ya, seperti itu. Nah setelah membuktikan bahwa bahasa Jepang itu sulit dengan tingkat kelulusan di JLPT yang rendah, barulah kenapa sih bahasa Jepang itu sulit kan gitu. Sulit apanya sih gitu kan. Jadi bukan berarti bertanya di skripsinya ya, kenapa sih bahasa Jepang sulit, bukan berarti nulis begitu. Tapi kita beralih ke tema yang mengenai apa yang menyebabkan bahasa Jepang itu sulit, apa sih bedanya dengan bahasa Indonesia. Kita ngomongin tentang itu, jadi ngomongin tentang karakteristik bahasa Jepang. Ini bisa kalian tulis berdasarkan buku-buku yang udah ada, kayak bukunya Pak Dedi Sutedi ya,
itu ada. Terus ini juga boleh nih yang Sujianto dan Dahidi juga boleh. Jadi bisa menuliskan berdasarkan itu, atau bukunya yang saya kasih di kumpulan ebook itu ya, apa saja yang meresahkan gitu kan. Nah nanti disinilah nanti setelah membicarakan karakteristik bahasa Jepang, kalian mengarah ke pembicaraan masing-masing yang temanya masing-masing, entah kanji, entah partikel ya, ambillah pernyataan-pernyataan dari buku yang memperkuat posisi kalian gitu loh, kayak di misalnya ada di buku tuh tertulis partikel bahasa Jepang tuh banyak sehingga menyulitkan. Nah itu bisa diambil kalau ada itu bisa diambil sebagai bukti dasar bahwa partikel itu susah loh gitu ya. Terus barulah kita memaparkan sedikit mengenai partikel. Nah paparannya nggak usah banyak-banyak ya. Nah di antara partikel-partikel itu ada partikel yang berfungsi untuk bukan menghubungkan kalimat kan. Tobatara nara ini kan yang menunjukkan apa itu jokeng hyogeng ya, pengandaian ya. Jadi ini mungkin harus diperhatikan lagi, diperbaiki ya. Ya, terus penelitian mengenai Tobatara nara ini udah banyak banget ya, itu kalian sebenarnya bisa punyanya Ibu Hani Sensei itu juga ada kayaknya, punya Pak Ari juga banyak itu, Pak Ari. Terus coba lihat di Google Scholar deh, kalian bisa mengambil pernyataan-pernyataan para peneliti itu untuk penelitian kalian gitu loh, jadi nggak perlu ngarang sendiri. Ini kan dari mana saya nggak tahu ini nih ya. Jadi ini perlu dijelaskan ini dari mana gitu ya. Apakah Danen ngambil dari apakah berpikir sendiri atau jadi kita harus memisahkan, harus benar-benar bisa memisahkan mana pernyataan kita dan mana pernyataan orang lain. Nggak boleh dicampur aduk ya. Kalau dicampur aduk, nah nanti itu namanya manipulasi gitu ya. Manipulasi kan bohong, kita kan nggak mau berbohong kan ya. Jadi hindarilah yang seperti itu. Jadi dalam skripsi itu harus jelas, ini pernyataan saya, ini pernyataannya orang lain gitu ya. Jadi menurut siapa disebutkan bahwa gitu ya. Jadi kalau bukan tulisannya sendiri jangan ditulis. Jadi kalau seperti ini tulisannya, jadi saya melihatnya ini tulisannya Danen gitu. Kalau memang benar itu oke, nggak masalah. Tapi kalau bukan, nah ini perlu dihindari ya. Jadi itu yang harus jelas ya. Mana tulisan kalian, mana tulisannya orang lain, itu harus jelas. Nggak boleh dicampur aduk. Dan ini pun bukan berarti saya udah pintar dalam hal tersebut ya, bukan. Dosen-dosen juga sama aja kesulitan. Kadang mereka juga, saya pun perhatiannya luput ya, tidak steady terus gitu ya perhatiannya, terus main tulis aja gitu ya, itu juga ada ya. Jadi maksud saya ini saling mengingatkan, bukan buat kalian aja, buat kami juga, buat saya juga ya. Terus identifikasi masalahnya ini sudah bagus ya, mengambil bagian yang ini ya. Jadi tentang rasio guru dan murid ya. Tapi identifikasi masalah di bagian Tobatara naranya masih kurang gitu. Danen juga belum ngebahas Tobatara nara itu disajikan di buku ajar di Mina 1-2, di New Approach itu di pendidikan bahasa Jepang seperti apa ya. Kita belajar kan, belajarnya di mana? Belajar Tobatara nara itu, belajar Jokeng Hyogeng
di Mina 1, Mina 2, bab berapa, halaman berapa, disajikannya seperti apa, contoh kalimatnya berapa biji. Nah, itu perlu dibahas juga gitu. Jadi biar ada bisa ngelihat gitu di pendidikan tuh sebenarnya kita udah belajar gitu. Tapi nah siapa tahu ada penelitian yang mengulas tentang ini misalnya analisis kesalahan mahasiswa gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Kita udah belajar tapi sebenarnya kita nggak paham nih, masih belum paham. Nah, buktinya penelitian ini gitu ya. Seperti itu. Dari situ nanti bisa memunculkan gapnya gitu loh. Terus di percakapan juga kan sering muncul ya kalau jika gitu misalnya misalnya apa ya, bisa aja misalnya ya mengobservasi anime gitu ya, yang misalnya ya kalau ada waktu ya, kalau ada tenaga, mengobservasi anime terus dilihat, didengarkan ada nggak yang Tobatara Nara tadi gitu. Misalnya ada banyak ya ditulis bahwa penulis melakukan observasi terhadap anime dengan judul apa, dan di situ banyak sekali misalnya kemunculan Tobatara Nara ini dalam contohnya begini. Nah, itu membuktikan bahwa banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Nanti animenya pilihlah yang atau komik lah yang menggambarkan kehidupan sehari-hari gitu. Ya, sorry ya banyak banget ini. Mungkin semoga bisa nangkep ya. Tapi nanti ini kan direkam jadi bisa dilihat lagi. Nah, setelah kita memunculkan gapnya di sekolah kita belajar. Tapi ada penelitian yang bilang bahwa kita tuh belum menguasai dengan benar nih, ada buktinya. Tapi di percakapan sehari-hari itu dipakai gitu. Jadi kan ada yang seperti yang saya kemarin bilang, ada demand, ada apa bahasa Jepang, bahasa Indonesianya, permintaan ya, tapi supply-nya nggak ada gitu loh. Memunculkan gap itu kalian. Ya, berusahakan memunculkan gap itu. Jadi permintaannya ada nih, kebutuhannya ada, tapi supply-nya nggak ada gitu. Jadi perlu kita bisa membuktikan bahwa di pendidikan ini tuh belum cukup untuk membuat kita bisa mahir gitu loh. Ya, nah disitulah kebutuhan penelitiannya kalian gitu. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, ada kebutuhan untuk mengkaji ulang mengenai hal ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap ini dengan menggunakan data dari mana gitu ya. Ini juga datanya dari mana belum dijelaskan sama Danen di latar belakangnya ya. Itu paling nggak harus disinggung juga. Ya, jadi semoga Danen bisa nangkep ya tadi. Terus rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan ya. Ini pertanyaannya baru bagaimana makna ya dan penggunaan, makna perbedaan dan penggunaan. Kalau menurut saya untuk yang seperti ini pertanyaannya dua aja. Jadi ada 1 dan 2 gitu loh. Bagaimana makna bla 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 dan bagaimana penggunaan bla 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 gitu aja. Nanti tujuan penelitiannya ada 2 lagi, untuk mengetahui makna bla 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 dan untuk mengetahui tujuan bla bla bla. Itu sama semua, rata-rata yang ngebahas Bumpo, yang membahas makna dan penggunaan begitu. Ya, kalau misalnya perbedaan itu setelah dibahas makna dan penggunaannya pasti kan muncul sendiri kan. Jadi nggak usah dibahas, mendingan nggak usah dibuat pertanyaan khusus gitu. Nanti perlu tenaga lagi sama waktu untuk menulis tentang itu gitu. Kecuali memang mau memunculkan itu di skripsinya ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Dan Tobatara Nara ini luas sekali ya. Jadi maksudnya kadang 1 to aja itu juga udah cukup merepotkan ya. Bisa jadi 1 skripsi sebenarnya. To 1 doang, mbak doang gitu, Nara doang, Tara doang. Nah, kalau misalnya mau sebagian, nah
kita juga perlu cari tahu kenapa, misalnya mau bahas top sama ba aja atau nara sama tara aja gitu, itu harus tahu kenapa kenapa memilih dua itu gitu loh. Nah, pengetahuan mengenai kenapa memilih dua ini, alasannya itu bisa diambil dari penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi mau nggak mau harus banyak baca ya. Kalau sekarang mikir kayaknya enakan sosial, budaya gitu ya, sejarah, sama aja. Sekarang saya lagi ngebimbing juga budaya, itu tetap juga harus baca penelitian sebelumnya, bukan berarti bisa ngambil dari wiki, dari WK terus dari mana gitu, nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa jadi cuman bikin makalah doang, nggak bisa sekarang. Jadi mau di bidang apapun kalian itu mengalami hal yang sama, harus banyak baca gitu. Itu juga kesulitan buat saya sendiri sebagai dosen, sebagai peneliti pemula ya, itu juga sulit memang, tapi mau nggak mau ya. Terus di sini Danen juga menyebutkan bahwa pada kalimat-kalimat bahasa Jepang, nah ini kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang, nah kalimat-kalimat yang mana? Kalimat tertuliskah, kalimat tuliskah, atau tulis juga kan macam-macam, lisan juga macam-macam, itu harus dijelaskan. Ya, nanti ini pasti muncul pertanyaan. Jadi kalau di sidang dengan kondisi seperti ini bahasa Jepangnya yang mana gitu, pasti ditanya. Ya. Sementara itu dulu buat Danen, mohon maaf banyak sekali ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas bisa tanya lagi atau lihat rekaman video perkuliahan ini ya. Terus ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Terus kita lanjut punya Dinda nggak ada ya, punya sebentar ya. Sania nggak ada ya, Sania nggak ada ya. Yang ada dulu dah, siapa lagi nih? Punya Fabianus, ada Fabianus? Nggak ada. TB ada, TB ya, TB tadi kayaknya ada. Oh ada tuh bagus, Alfat ya punya TB dah. Sebentar, punya TB ya. Ya, ini punya TB. Sorry agak lemot. Aduh. Ya, sudah bisa kelihatan. Ya, jadi TB juga dimulai dari bahasa ya. Ada yang chat. Oh iya nggak apa-apa. Makasih ya Iman udah kasih tahu. Oke. Ya jadi nah ini juga udah bagus nih, bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing ya. Belum jumlahnya banyak. Ini oke nih punya TB ya. Terus menjelaskan tentang tabel ini ya. Udah ada, ini bukan gambar ya, ini TB menulisnya gambar 1. Nah ini perhatikan, ini bukan gambar, memang sih mungkin gambar ya pada dasarnya, tapi ini sebuah tabel ya, jadi silakan ditulis tabel 1 begitu. Terus ini pastikan lagi tahunnya kayaknya 2009, bukan 2019, 2018 deh. Kenapa? Salah tulis. Oh iya ya udah. Sip. Terus ya di survei tersebut juga dijelaskan alasan kenapa mereka mempelajari bahasa Jepang, ketertarikan J-pop bla 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 gitu. Oke, sip. Nah ini juga bagus nih ya. Nah ini nih
Meskipun bahasa Jepang merupakan bahasa yang dipelajari oleh banyak orang, untuk menguasai bahasa Jepang bukanlah suatu perkara yang mudah. Nah, ini oke sih maksudnya. Tapi kalau dari saya sebagai peneliti, saya juga peneliti pemula ya. Tapi cara penulisan seperti ini tuh cara penulisan yang pop ya, yang apa ya, yang muncul sebanyak yang biasa muncul di majalah-majalah gitu ya. Jadi lebih baik disederhanakan aja gitu ya. Walaupun banyak peminatnya bahasa Jepang, termasuk bahasa yang sulit dipelajari gitu aja ya. Terus hal tersebut bisa dilihat dari hasil tes kemampuan JLPT ya. Oke ya, ini udah bagus sekali alurnya ya. Ini juga bukan gambar ya, tabel 2 berarti. Tabel di atas merupakan data yang dikeluarkan resmi oleh pihak penyelenggara. Ya betul ya. Jadi ada yang salah paham bahwa tabel ini tuh dari JF, bukan dari JF ya, tapi dari JLPT.jp ya, yang penyelenggaranya ya. Udah oke ya. Terus ya di sini juga ada. Jadi kita selalu bayangkan waktu menulis karya ilmiah ya, penelitian itu kita menulis untuk orang yang awam gitu, untuk orang yang nggak paham sama sekali, nggak bisa bahasa Jepang. Jadi satu-satu tuh harus dijelasin gitu, JLPT itu apa sih gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di sini ya tes kemampuan belajar bahasa, tes JLPT. Nah, JLPT adalah gitu juga bisa ditambahin. JLPT adalah ujian kemampuan bahasa Jepang yang diadakan secara rutin 1 tahun 2 kali di Juli dan Desember gitu misalnya. Ujian ini dilaksanakan oleh pihak JLPT ya, berpusat di Jepang misalnya, dan diadakan secara serentak gitu ya. Jadi orang yang nggak paham JLPT juga bisa paham dengan membaca ini gitu ya. Terus nah di sini hal ini membuktikan bahasa Jepang merupakan bahasa yang sulit dikuasai oleh orang asing ya. Nah, ini bagus sekali bridgingnya ya. Terima kasih TB, sudah bagus ya. Salah satu yang banyak kosakata yang memiliki bunyi yang namun, nah ini oke ya. Terus TB itu membahas tentang dajare kalau nggak salah ya. Ya. Nah, untuk doong igigo ini kira-kira kaitannya, ada kaitannya sama dajare ya. Oke. Ya. Nah, ini pun ya namanya, kata pun. Ya. Oke. Iya, dajare. Sip. Nah, ini bagus sekali nih, ada jadi jelas ya mana yang ditulis oleh sama ini juga, ini tulisannya dari Dahidi Sujianto kan ya bagian ini ya. Oke. Ya, jadi harus jelas ya. Ini udah bagus ya. Terus iya, jadi dajare itu apa sih? Kadang orang juga nggak paham gitu. Orang yang belajar bahasa Jepang pun kadang nggak perlu dijelaskan. Ini kalau ada contohnya satu lagi juga nggak apa-apa nih. Jadi bisa lebih jelas gitu. Ya, terus Tresnasari ini dajare digunakan dalam peringkat ini bagus sekali ya. Budo hitotsu budo, sugoi. Oyaji gyagu ya kalau ini ya, kalau bahasa lainnya Oyaji gyagu. Nah, ini bagus sekali ya menurut Multazam. Iya begini, sip. Ya. Nah, mungkin perlu
kegunaan Dajare itu untuk apa sih gitu ya, kebutuhannya kita memahami Dajare itu apa gitu. Nah mungkin perlu dicari tahu lagi TB. Jadi ini kan namanya sesuatu kayak lelucon gitu ya. Nah lelucon itu di dalam percakapan itu fungsinya untuk apa gitu, siapa tahu ada penelitian yang menuliskan tentang itu ya. Jadi kita bisa memunculkan ada kebutuhan loh untuk memahami hal-hal seperti ini supaya komunikasinya bisa lebih lancar gitu loh. Itu perlu dicari tahu mengenai hal itu. Kalau bisa dituliskan di sini. Jadi kita bisa memunculkan ada kebutuhan terhadap kita tuh butuh mengerti mengenai Dajare gitu loh, supaya dalam berkomunikasi itu kita punya bisa mencairkan suasana gitu ya. Semoga sih ada penelitian yang menceritakan tentang itu gitu ya. Terus untuk melancarkan komunikasi butuh seperti itu, tapi di pelajaran bahasa Jepang dasar kan nggak mungkin ya menyajikan itu ya. Jadi disitulah memunculkan nilai penelitiannya TB. Ini ada bernilainya nih, ini nilai penelitian saya karena belum ada yang bahas di buku pelajaran kan nggak mungkin dibahas. Terus penelitian mengenai Dajare juga mungkin tadi hanya 1-2 misalnya ya. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi gitu untuk memberikan gambaran mengenai Dajare ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi pertama dimunculkan dulu fungsi si Dajare itu di dalam kalimat tuh kayak gimana. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang perlu dilakukan oleh TB itu pertama menambahkan bagian yang menerangkan bahwa apa fungsi Dajare di sebuah kalimat ya, itu diperjelas lagi. Jadi ada fungsinya, tapi di pelajaran bahasa Jepang dasar tuh tidak mungkin diakomodir gitu loh, karena di buku bahasa Jepang dasar juga udah banyak materinya, nggak mungkin menyajikan itu gitu ya. Dari situ baru memunculkan gap itu tadi ya. Jadi di percakapan tuh ada keperluan untuk memahami itu juga ya, supaya komunikasinya lancar. Tapi di pelajaran bahasa Jepang tuh tidak ada bagian yang bisa mengakomodir itu, karena di dalam bahasa Jepang dasar juga materinya udah banyak gitu ya. Maka dari itu dalam penelitian kali ini akan dibahas gitu. Jadi muncullah kebutuhan untuk mengkaji ulang ya, mengkaji Dajare ini lebih dalam lagi dalam bentuk penelitian begitu ya. Terus identifikasi masalahnya juga udah bagus ya. Jadi inilah yang diidentifikasi sebagai masalah yang nantinya merujuk ke orang tuh nggak paham mengenai Dajare gitu. Nah di sini TB menuliskan pengetahuan tentang Dajare masih kurang. Nah masih kurang tuh buktinya apa? Nah itu perlu dijelaskan TB. Mungkin yang tadi yang saya bilang ya, di buku ajar tuh ada enggak gitu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut TB bisa bilang pengetahuan tentang Dajare itu tidak ada di buku pelajaran bahasa Jepang dasar gitu ya. Jadi pembelajar kesulitan dalam memahami konteks dari Dajare gitu. Tidak ada pembelajaran ini berkaitan sama tadi ya. Jadi untuk menyampaikan hal ini TB perlu ada buktinya dulu, yaitu TB melakukan observasi terhadap buku-buku bahasa Jepang yang digunakan di universitas ya. Jadi berdasarkan observasi itu dilihat, dibaca, ada nggak, dibuka-buka gitu, ada nggak. Kalau nggak ada, kita bisa bilang begini dan ceritakan juga di latar belakangnya ya. Nah ini pembatasan masalahnya juga ini kan ngambil datanya dari serial televisi Kamen Rider Zero One. Nah ini nggak ada dibahas di latar belakangnya di atas. Nah itu perlu dibahas juga. Kenapa ngambil datanya dari sini? Ini kan berarti dari bahasa Jepang lisan ya, betul nggak? Betul ya. Tapi ini ada azan asar dulu, kita rehat sebentar ya.
Kita lanjutkan lagi ya. Ya, jadi TB di situ. Ada. Ya, jadi TB perlu menjelaskan juga datanya tuh apa yang mau digunakan, terus kenapa menggunakan data itu di latar belakangnya di atas ya. Jadi nggak tiba-tiba muncul di pembatasan masalah gitu, ya. Nah ini kan berarti ngambil dari apa namanya dari bahasa Jepang ragam lisan ya. Nah itu nanti dimunculkan di judulnya ya. Jadi misalnya makna dan penggunaan dajare dalam bahasa Jepang ragam lisan gitu. Ya misalnya fokus pada data dari misalnya ya Kamen Rider Zero One gitu ya misalnya. Jadi ini kan episode 1 sampai 45 ini banyak banget kan ya. Nah, itu juga bukan berarti semuanya harus diteliti ya. Jadi dan TB harus bisa menjelaskan kenapa memilih serial ini ya. Pertama misalnya TB punya minat ke dajare itu udah oke. Terus punya minat ke Kamen Rider gitu misalnya ya. Terus akses ke datanya ada misalnya. Jadi kita tuh bisa memilih sumber data karena ada aksesnya ke situ dengan mudah gitu loh. Ini juga buat yang lain juga ya. Jadi kita bisa mengakses itu gitu. Terus misalnya ada pertimbangan karena di dalam serial ini tuh banyak muncul dajare misalnya. Itu juga jadi pertimbangan ya. Silakan dicari tahu kenapa sebabnya. Gitu. Terus rumusan masalahnya bagaimana teknik pembentukan dajare dan pembentukan kata pada ini susah banget ini. Jadi mendingan makna dan penggunaan aja gimana kalau itu. Kalau menurut saya teknik pembentukan ini ya itu nanti ngebahasnya dari sisi dari sisi morfologis, dari sisi sintaksis juga. Jadi banyak yang mesti dilihat kalau menurut saya ya. Apa udah siap dengan kondisi seperti itu TB-nya atau udah sadar atau belum sadar? Saya cuma lihat dari jurnal-jurnal yang udah ada aja. Oh gitu ya, belum kebayang nanti kerjanya seperti apa gitu ya? Ya masih gambarannya masih sedikit. Oke ya, jadi karena ya tapi kalau misalnya TB mau mencari tahu teknik pembentukannya itu ya nggak perlu pakai apa namanya. Sebenarnya tinggal kumpulin aja dajare yang udah ada gitu ya dari terus diteliti satu-satu, jadi nggak perlu apa namanya tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, sorry iya nggak apa-apa, tapi pekerjaannya tuh jadi harus TB harus punya pengetahuan mengenai morfologi juga, jadi gimana sih sebuah kata tuh jadi terbentuk gitu loh ya. Itu juga harus dikuasai nanti di bab 2-nya ya. Di bab 2-nya harus dijabarkan mengenai morfologi bahasa Jepang, terus mengenai sintaksis juga ya, bumpo ya. Terus mengenai semantik juga, mengenai makna karena di sini ada makna kontekstual ya. Kalau menurut saya itu juga apa namanya kan rata-rata saya nggak tahu juga sih dajare itu kan kita nggak tahu ya. Ada jenisnya ada apa aja itu juga belum ada nggak penelitian yang ngebahas itu? Kayaknya masuk ke teknik pembentukan. Teknik pembentukannya udah ada ya? Jenis kayak gitu. Oke ya. Ya baik kalau gitu. Kalau ya ya bolehlah kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi makna kontekstual sama teknik pembentukan atau jenisnya ya, jenis dajare. Jadi kalau teknik pembentukan tuh kebayangnya kayak ngelihat sisi morfologisnya gitu loh, bagaimana si kata itu terbentuk. Atau jenis dajare aja bagaimana? Kayaknya jenis aja contohnya. Kenapa? Kayaknya jenis aja. Kayaknya gimana? Jenis. Oh iya oke. Jadi lebih mungkin lebih mudah dijabarkan kali ya. Oke. Terus untuk yang lainnya nanti aja deh.
landasan teori ini juga ini mungkin segini sudah cukup ya. Jadi intinya kalau di landasan teori di sini sebenarnya kalian akan menuliskan teori-teori yang berkaitan itu di bab 2. Di sini di bagian bab 1 itu hanya gambarannya aja. Saya menggunakan teori ini untuk mengkaji makna. Saya menggunakan teorinya si ini untuk mengkaji sisi morfologisnya bahasa Jepang. Saya menggunakan teori ini untuk memahami bagaimana dajare itu terbentuk misalnya ya. Seperti itu. Ya, di metode penelitian juga nanti dijabarkan bagaimana proses TB dalam mengolah datanya ya. Jadi mungkin ini juga udah ada masuk sedikit sih ya. Tapi kan perlu ada dicatat, nanti dikumpulkan teori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke. Ya kurang lebih oke lah kayak gini. Ya jadi itu masukan sementara untuk TB ya. Terima kasih. Rata-rata udah bagus ya ini. Alurnya juga oke, tinggal ditambahkan beberapa hal aja yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke punyanya Ardiani. Ada Ardiani? Ada kayaknya. Iya sensei. Oke, sip. Ini yang terbaru kayaknya, saya udah download yang terbaru. Sebentar. Aduh. Oke, sebentar. Ups. Sebentar. Ada error. Jadi Sensei, maaf sebelumnya. Iya. Ini udah ke record belum ya sensei? Soalnya di saya masih ada pilihan buat record. Oh, kalau di saya sih ya, ntar dulu. Ya, udah deh. Kalau di saya udah ke record ini. Oh, udah. Lagi ya sensei. Iya. Makasih sensei. Aduh, deg-degan. Makasih udah ngingetin. Ini sudah saya rekam. Tuh kan jalan. Oke. Sip, makasih. Ya, kalau saya ngerekamnya nggak pakai Zoom ya, jadi pakai aplikasi yang lain. Jadi karena Zoom-nya gratis, jadi nggak bisa ngerekam. Oke, terus ini punyanya Ardiani yang membahas tentang Shujoshi Yo dan Ne ya. Ini banyak sekali yang udah bahas ya. Yo sama Ne itu banyak banget yang bahas. Jadi perlu mencari celahnya itu perlu kerja keras mungkin. Gimana Ardiani? Celah gimana maksudnya sensei? Ya, udah banyak penelitian yang dibaca mengenai ini. Udah Banyak banget kan ya. Terus setelah baca itu gimana? Ini tuh. Ya begitu sensei. Begitu. Bingung saya. Bingung ya. Oke. Jadi mau bahas sebentar. Pakai datanya dari game ya. Anime, new game. Iya sensei. Anime. Sebelumnya di penelitian yang lain udah ada belum yang membahas dari anime ini? Untuk yang anime ini belum ada sensei, tapi sebelumnya saya pernah dapat tentang penelitian Shujoshi Yo itu dari anime Naruto. Dari Naruto ya. Nah itu oke. Nah sekarang yang perlu kita, kalaupun sudah ada itu nggak apa-apa, tapi yang perlu diketahui oleh Ardiani adalah genre atau latar belakang kebahasaannya si anime itu. Kalau Naruto itu kan fiksi ya, fiksi terus menceritakan kehidupan ninja yang sehari-harinya sebenarnya jauh dari kenyataan yang ada di kita gitu sehari-hari di Jepang ya. Jadi sebenarnya celahnya sudah ada. Jadi nah yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah yang anime new game ini latar belakangnya apa? Itu dia menceritakan kayak kehidupan pekerjaan gitu sensei, di dunia pekerjaan. Jadi tokoh utama
Oke, sip kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya minat ngebahas, meneliti sebuah fenomena bahasa berdasarkan datanya dari anime, itu kalau misalnya sudah menemukan penelitian yang sama, itu pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu dulu anime yang digunakan sebagai sumber data itu latar belakangnya seperti apa, genrenya apa, ada fiksi, non fiksi, ada genrenya juga kan macam-macam, ada yang slice of life gitu kan, ada yang adventure, ada action, ada itu game ya. Pokoknya ada jenisnya ya lah, jenisnya lah ya. Jadi kalau misalnya di penelitian sebelumnya itu pakai komik anime Naruto, itu kita bisa mendapatkan celahnya dari fakta bahwa si cerita Naruto itu tidak menggambarkan kehidupan yang real gitu, yang nyata. Jadi apa yang tergambar di situ di Naruto mungkin ada sebagian yang bisa digambarkan di dunia nyata juga, tapi kenyataan bahwa dunia ninja dan dunia yang normal itu jauh, itu juga ada gitu ya. Nah di sini kita bisa memunculkan nilai penelitiannya punya Ardiani itu di situ. Jadi dalam penelitian kali ini sumber datanya berupa anime yang menggambarkan kehidupan nyata gitu, yang sehari-hari, yang real. Jadi nanti hasil penelitiannya itu tingkat aplikasinya tinggi gitu, ngerti nggak? Jadi bisa langsung diaplikasiin di dunia sama pembelajar bahasa Jepang gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu nilai jualnya ya, penelitiannya Ardiani ya, Shujoshi dan hanya saja karena penelitian tentang Shujoshi dan ini banyak, itu bab 2-nya ini perlu banyak ini ya, mengulas tentang penelitian itu udah sejauh mana sih penelitiannya gitu ya. Itu jangan sampai ada yang terlewat ya. Oke, terus bab satunya latar belakangnya dimulai dari yang sangat luas ya, yang umum sekali. Iya, berbicara mengenai bahasa oke lah ya. Oke, ini bridgingnya ya oke lah, cukup lah ini di sini ya. Rata-rata tuh di sininya yang bermasalah ya. Bab 1 mahasiswa itu rata-rata bridgingnya nggak enak gitu, nggak enak untuk dibacanya tuh kalau di jalan itu ada polisi tidur kan ya, polisi tidurnya tuh terlalu besar gitu ya, jadi gejluk gitu ya. Oke, terus bahasa Jepang, bahasa asing diminati bla 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 bla. Oke, sip. Ini tabel udah oke ya. Masalahnya ini tahun 2015 ya, jadi perlu ini yang baru ya. Oke, sip. 2018. Oke, sip, bagus. Terus ini pertambahan ya, jumlah betul bagus, ini udah di pick up bagus ya. Terus sebentar, learner ini tuh peningkatan atau penurunan ya ini? Tapi ini presentasi secara keseluruhan ya di dunia ya. Iya, dari yang saya baca. Oke, sip. Ya. Oke, terus pembelajar menurun. Kayaknya penurunannya nggak segini deh. Coba dilihat lagi deh. Penurunannya itu coba nanti dicek lagi deh. Soalnya yang seperti ini juga ada dia penurunan pembelajar, jumlah pembelajar ada ya. Nanti dicek lagi. Oke, terus ya pengajar naik, tapi tetap aja ya, rasionya kurang bagus. Oke. Walaupun mengalami peningkatan di jumlah pengajar, tetap saja
masih sedikit ya jika dibandingkan jumlah pembelajarnya. Nah, masih dikatakan sedikit. Nah, ini coba bandingkan dengan negara yang lain, kayak misalnya di sini kayak Australia deh, atau Korea. Korea tuh lihat jumlahnya, lihat hampir 3 kali lipat loh ini pengajarnya. Ya enggak, jumlahnya Iya sensei. pembelajarnya nggak sebanyak kita, ada 500.000 orang, tapi pengajarnya itu 3 kali lipatnya kita, lebih malah mungkin ya. Jadi itu dibandingkan seperti itu untuk memunculkan betapa sedikitnya di Indonesia gitu loh ya, perlu diberi ya, perlu dikontraskan gitu. Oke, terus bla bla bla, alasan pembelajar. Oke ya, jadi itu terus beberapa. Nah ini oke ya, jadi memutuskan tidak memasukkan yang JLPT ya, padahal bagus sih kalau masuk di sini ya. Jadi paling nggak bisa memunculkan apa yang bisa ditulis di identifikasi masalah juga gitu ya, ya nanti dipertimbangkan aja. Revisi lagi. Terus jadi pindah ke sininya juga enak gitu, jadi apanya sih yang beda gitu kan, yang bikin sulit. Nah, salah satunya adalah partikel gitu kan. Ya, jadi saya nggak tahu ya di buku yang mana. Jadi katanya tuh ada yang menuliskan bahwa partikel dalam bahasa Jepang itu jumlahnya banyak dan menyulitkan gitu loh. Itu saya nggak tahu di pernyataannya siapa gitu, saya lupa, antara Dahidi, antara Sujianto atau Dedi Sutedi, saya nggak tahu, saya lupa. Nah, kalau nggak salah punya bukunya Pak Dedi Sutedi itu ada salah satu judulnya yang bahas tentang partikel, mungkin ada di situ kali ya. Di bukunya ada di kampus sih. Oke, terus oke ya, terus nah dari sini kenapa membahas tentang ini? Kayaknya ini nggak perlu deh, kelas kata gramatika bahasa Jepang. Kan di sini udah ngebahas tentang partikel ya. Iya. Kalau menurut saya ini kayaknya kebutuhannya nggak begitu besar ya. Oh iya sensei. Oh ini mau. Tadi saya mau jelasin yang ini berdasarkan fungsinya. Oh Jadi ini. jadi 4 macam. Iya. Oke. Ini buat apa? Ini nggak perlu dong berarti. Oh iya udah Ya. Nah terus satu lagi ya. Ini buat semua juga. Ini buat semua juga. Ketika kalian menuliskan ini Joshi, Fukushi, ini Joshi ini perlu jadi seperti yang tadi saya bilang, kita tuh nulis untuk orang-orang yang nggak paham bahasa Jepang. Itu dibayangin seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak paham bahasa Jepang baca Joshi itu pasti nggak paham kan. Jadi itu harus diganti semua. Mendingan jadi partikel aja. Ya. Iya sensei. Oke. Yang seperti ini juga Setsuzoku Joshi, Fuku Joshi, boleh sih, boleh nggak apa-apa, tapi ada keterangannya dalam kurung entah gimana gitu ya. Terus, nah di sini kan mau berpindah ke Shujoshi ya. Iya itu saya mau bridgingnya sensei. Ya bridgingnya ya, bingung ya. Oke. Iya, gimana ya? Mungkin dijelasin dulu penelitian mengenai partikel tuh kira-kira bisa nggak cari tahu penelitian tentang partikel bahasa Jepang gitu, coba dirilis dulu. Siapa tahu kita bisa menemukan fakta bahwa
penelitian mengenai partikel akhir tuh cukup banyak gitu loh. Jadi bisa jadi alasan gitu, bisa jadi patokan buat bridging di sini. Gitu Ardian. Coba deh, coba cari tahu dulu di Google Scholar lah, paling enggak cari penelitian mengenai partikel ya. Ya paling banyak muncul kan kayak D, Ni, To gitu kan, terus Wa, Ga gitu, yang populer kan, terus perbandingan Ni sama D, perbandingan Wa sama Ga, terus Ni sama apalagi tuh To, Batara, Nara, Yone, pasti Yone itu banyak juga tuh. Jadi coba dilihat, semoga bisa nemuin fakta bahwa penelitian mengenai partikel akhir itu banyak gitu. Jadi bisa jadi bridging di sini, bisa dipakai. Oke ya, terus terus ya, jadi buku tentang partikel itu memang terbatas ya. Ini salah satunya punya Chino Naoko. Yang satu lagi mungkin bisa dipakai di yang saya punya di kampus tuh, punya Pak Dedi Sutedi ya, tentang partikel ada. Tapi kayaknya nggak tahu deh di Tokopedia ada atau enggak. Kalau bisa sih coba aja cari ya, siapa tahu bisa beli. Kalau kesulitan cari bukunya, ada di saya juga ada. Ya, terus nah ini kan setelah memberitahu ke pembaca ya, ini contohnya Ne sama Yo tuh begini loh gitu ya. Terus kita bicarakan, jadi penelitian mengenai Yo sama Ne itu udah banyak gitu. Nah dari berbagai penelitian Yo dan Ne itu penelitian yang membahas ini dengan menggunakan data berupa ragam bahasa lisan ya, dari anime itu masih sedikit misalnya ya, atau sudah ada, hanya saja masih perlu digali lagi gitu, yang tadi saya ceritain ya, yang jauh dari kenyataan gitu, perlu dibahas juga menurut saya gitu. Jadi tapi sedikit aja penelitian mengenai Yo dan Ne itu nggak perlu banyak-banyak, tapi perlu dibahas, jadi supaya bisa jadi bridging ke ngomongin yang ini terakhir gitu ya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi perlu diceritakan sedikit di sini penelitian mengenai Yo dan Ne ya, terus memunculkan kondisi bahwa penelitian mengenai Yo dan Ne dengan mengangkat data dari ragam bahasa lisan itu masih sedikit ya. Jadi dalam penelitian ini maka akan dibahas gini gitu ya. Terus identifikasi masalahnya. Nah sebenarnya di latar belakang Ardiani juga belum cerita tentang partikel, gimana sih dipelajarinya dalam bahasa Jepang. Di bahasa Jepang dasar kan belum dibahas ya. Itu kalau kurang bahan pembicaraan juga bisa dibahas tuh ya. Jadi bahasa Jepang di buku Mina 1-2 New Approach itu partikel tuh kan dibahas, tapi apa saja yang dibahas mengenai Yo dan Ne terutama ya, mengenai partikel akhir ada banyak atau enggak gitu. Jadi ketika kita menemukan fakta bahwa di buku Mina 1-2 sama New Approach itu sujoshinya sedikit, nah itu bisa jadi bisa jadi alat, kita bisa gunakan itu untuk meningkatkan nilai penelitiannya Ardiani gitu. Jadi nih di buku ajar kan sedikit nih, jadi butuh dong pengkajian yang lebih lanjut kan gitu ya. Ya untuk ya ini juga new game-nya, jadi perlu dibahas tentang latar belakang kebahasaan si new game ini gitu. Latar belakangnya kan sini sudah ada ya, tentang belum ya kayaknya. Nah itu latar belakang animenya perlu ditulis. Jadi animenya seperti apa sih, menggambarkan apa di situ. Jadi nanti hasilnya tuh mengacu ke karakteristik si anime itu gitu. Jadi inilah penggunaan atau makna sujoshi yang
digunakan di situasi seperti ini gitu loh, di pekerjaan, di apa sih kehidupan sehari-hari, di situasi di kantor gitu. Jadi bisa menunjukkan itu hasilnya. Bisa nangkep maksud omongan saya ya? Bisa sensei. Oke. Jadi itu yang perlu ditonjolkan. Jadi karakteristik si animenya itu juga perlu ditulis ya. Ini juga buat semua yang nulis skripsi dengan data dari anime, itu animenya perlu digambarkan latar belakangnya seperti apa, terus terutama latar belakang kebahasaannya ya. Ya itu aja mungkin untuk Ardiani ya. Rumusan masalahnya juga apa makna dan bagaimana penggunaan kali ya. Ini bedanya di sini doang ya. Oh, jadi mau lihat yang di bahasa Jepang kayak gimana, di game gimana gitu. Oh, gitu. Ini mendingan jangan gini dah. Bagaimana makna Shujoshi dalam ragam. Ini kan bukan dalam bahasa Jepang doang, harus diperdetail, diperinci bahwa ragam bahasa Jepang dalam bahasa Jepang ragam bahasa lisan kan? Ya, itu perlu diperjelas. Jadi apa makna dan bagaimana fungsi bagaimana penggunaannya gitu ya. Oke, jadi ini juga jangan dalam bahasa Jepang aja ya. Ini untuk semua ya. Mencari tahu makna apa gitu dalam bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepang itu luas. Ada bahasa Jepang lisan, tulisan. Bahasa Jepang lisan juga macam-macam ya. Bahasa Jepang tulisan juga macam-macam. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu untuk Ardiani ya, silakan diperbaiki. Ya, ya sama-sama ya. Ya, mungkin hari ini 3 penelitian dulu saja yang kita bahas. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Ya, baik, tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan, bisa di grup juga sih. Nanti untuk yang sudah saya sampaikan ini sudah saya rekam, jadi bisa kalian tonton lagi ya, silakan. Masukan untuk temannya itu bukan berarti tidak berlaku untuk kalian yang skripsinya belum dibahas, ya itu juga masukan untuk semua ya. Jadi silakan dicerna sebagai masukan untuk kalian juga. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada komentar dan pertanyaan, perkuliahan hari ini saya tutup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Otsukare sama desu. Ya, makasih ya. Saya tutup ya.失礼します。はい。